Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana kedua nikmat tersebut adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, dan nikmat tersebut hanya diberikan kepada hamba yang dicintainya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun anda berada, insyaAllah pada video kali ini kami ingin membahas rukun-rukun wudu atau fardu-fardu wudu. Jadi untuk lebih mudahnya, ya, fardu wudu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan saat kita berwudu. Ya, jadi sekali lagi, fardu wudu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan saat kita berwudu. Ya, yang mana apabila kita tidak melakukan salah satu dari fardu atau rukun-rukun wudu yang akan kami sebutkan nanti, maka wudu kita tidak sah. Ya. Ya, jadi ini kita penting penting untuk mengetahui yang mana sajakah yang termasuk fardu wudu dan yang mana sajakah yang hanya merupakan sunnah wudu. Nah, teman-teman, fardu wudu itu di sini disebutkan furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu atau rukun wudu itu ada 6. Ya, jadi ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama yang harus kita lakukan saat kita berwudu adalah an-niyatu, niat. Ya, di sini ya, ini ada terjemahnya, an-niyatu, niat. Ya, niat ini kapan dilaksanakan? Niat ini dilaksanakan saat kita nanti membasuh wajah. Saat kita membasuh wajah nanti. Nah, ada beberapa catatan tentang niat. Yang pertama, bahwa niat ini cukup di dalam hati. Ya, jadi niat itu cukup di dalam hati. Adapun melafazkan niat atau mengucapkan niat itu hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan untuk membantu atau memantapkan niat yang ada di dalam hati nanti. Ya, akan tetapi yang wajib itu ya adalah di dalam hati. Jika kita sudah berniat di dalam hati, maka itu sudah sah walaupun tidak diucapkan. Ya, kemudian yang kedua, niat itu tidak harus dengan berbahasa Arab. Ya, sebagaimana yang sering kita hafal lafaz niat, ya, sering kita hafalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari dan seterusnya. Itu tidak harus berbahasa Arab. Ya, akan tetapi niat ini, niat yang ada di dalam hati, ya, maksud kami itu dengan bahasa apa saja. Ya, boleh dengan bahasa Indonesia, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah, itu sudah, atau dengan bahasa daerah masing-masing. Itu yang pertama, an-niyatu adalah niat. Ya, niat ini nanti saat membasuh wajah. Kemudian rukun wudu yang kedua, atsani, yang kedua, ghuslul wajhi, ya, membasuh muka. Ya. Jadi rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Ya, membasuh muka. Coba kita lihat gambarnya. Coba lihat di layar. Ya, jadi batasan wajah atau muka yang harus dibasuh saat kita berwudu adalah mulai dari sini. Ya, jadi mulai daripada tempat tumbuhnya rambut, ya, ini di atasnya ini, ya. Ini kan ada terjulur rambutnya ke depan. Ya, mulai dari sini, ya, itu bagian. Ya, jadi mulai dari pada tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai dagu, itu panjangnya. Nah, dari dagu sampai tempat tumbuhnya rambut. Sedangkan lebarnya itu dari sini, dari tempat pangkal telinga, ya, dari pangkal telinga sampai di sini. Ya, itulah, ya, yang harus dibasuh. Ya, coba lihat yang harus dibasuh mulai dari sini, kita putar, ya, sampai di sini harus. Kemudian tulang rahang turun ke dagu. Ya, ini, ya, itu batasan wajah. Ini batasan wajah, ya. Ya, maka semua yang ada di sini itu wajib dibasuh, termasuk mata, alis, hidung, mulut. Ya, itu harus dibasuh karena itu termasuk bagian daripada wajah atau muka.
Nah, saat kita membasuh muka, ya, ini saat kita membasuh muka, ya, disitulah kita mulai berniat di dalam hati. Ya, karena niat itu dilaksanakan saat kita membasuh wajah. Ya, jadi yang harus dibasuh ini yang pertama, teman-teman. Ya, ini batasannya ya. Ya, sini sampai di sini. Ya, ini semua harus dibasuh. Ya, kemudian rukun wudu yang selanjutnya atau yang ketiga, ats-tsalitsu, rukun wudu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, membasuh kedua tangan beserta kedua siku atau membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Ya, jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, ini batasannya. Ya, jadi mulai daripada jari-jari tangan, ujung jari-jari tangan ini wajib kita basuh sampai siku. Ya, kita basuh ke sini sampai di sini. Membasuh dua tangan sampai siku. Ini batasan siku. Akan tetapi alangkah baiknya kata guru kita, ya termasuk guru kita Buya Yahya, basuhannya itu dilebihkan sampai di sini. Walaupun yang wajib hanya sampai di siku bagian sini, tapi alangkah baiknya kita melebihkan sedikit agar lebih mantap. Ya, kita basuh baik bagian dalamnya maupun bagian luarnya. Mulai daripada ujung ujung jari-jari tangan ini sampai siku. Kemudian yang perlu diperhatikan juga saat membasuh tangan, ini adalah sela-sela jari-jari tangan. Ya, jadi ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai ada sela-sela jari-jari tangan kita ini yang tidak terkena oleh basuhan air wudu. Yaitu. Ya, ini cukup satu kali basuh ya. Ya, adapun membasuh 3 kali setiap anggota wudu itu hukumnya hanyalah sunnah. Ya, kan tetapi yang wajib dibasuh itu adalah sebanyak 1 kali. Oke. Itu yang ketiga. Kemudian rukun wudu yang keempat, ya, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Mengusap sebahagian kepala atau rambutnya kepala. Ya, jadi di sini ada mengusap, ya, berbeda antara mengusap dengan membasuh. Ya, tadi muka itu dibasuh, tangan sampai siku dibasuh, sedangkan untuk kepala ini cukup dengan mengusapnya. Nah, apa perbedaan antara membasuh dan mengusap? Yaitu dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa kalau membasuh itu mengalirkan air. Ya, mengalirkan air. Ya, kan tetapi tidak harus diguyur dengan air yang banyak ya. Tidak harus diguyur dengan air yang banyak. Yang penting airnya itu mengalir. Ya, atau dengan menggenangkan air di tangan, lalu kemudian genangan air yang ada di tangan kita itu diusapkan ke seluruh anggota wudu seperti muka tadi dan tangan sampai siku. Itu harus mengalirkan air. Sedangkan mengusap cukup membasahi tangan, lalu kemudian diusapkan ke sebahagian kepala kita. Ya, di sini kita sudah bisa lihat gambarnya. Di sini ada 2 gambar kepala. Yang ini tampak dari depan, yang sedangkan ini tampak dari samping. Ya, jadi bagian kepala itu adalah yang ditumbuhi oleh rambut, ya, yang ditumbuhi oleh rambut, ya. Tempat tumbuhnya rambut itu adalah kepala yang harus diusap. Ya, itulah bagian yang harus diusap. Nah, tetapi yang diusap itu cukup sebagian. Maksudnya walaupun yang diusap itu hanyalah sebahagian sedikit saja dari kepala kita atau 1 helai rambut yang ada di kepala kita yang kita usap, maka itu sudah sah. Ya, terserah bagian mana saja yang mau diusap, apakah bagian depan sini ataukah bagian samping, rambut bagian samping atau bagian belakang, terserah. Yang penting sudah ada sedikit yang diusap, maka itu sudah sah. Adapun mengusap secara kepala secara keseluruhan itu hukumnya adalah sunnah di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi yang wajib atau yang merupakan fardu adalah sebahagian kepala. Jika sudah terbasuh atau sudah terusap sebahagian kepala kita, maka itu sudah sah, yaitu. Kemudian rukun wudu yang selanjutnya atau yang ke berapa ya? Yang kelima, al-khamis, yang kelima. Rukun wudu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Ya, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ya, jadi kaki ini bukan diusap ya, akan tetapi dibasuh sebagaimana tadi muka dengan tangan sampai siku. Itu dibasuh, yaitu dengan mengalirkan air. Ya, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ya, ini batasannya. Ya, ini ya, mulai daripada ujung jari-jari kaki, telapak kaki, kemudian
telapak kaki apa namanya ini, punggung kaki ya, sampai mata kaki ya, kira-kira sampai di sinilah. Ya, akan tetapi jika ingin lebih mantap, lebih yakin ya kita lebih-lebihkan sedikit sampai di sini. Ya, kita lebihkan sampai di sini. Ya, itu membasuh. Nah, saat membasuh kaki yang perlu juga diperhatikan adalah sela-sela jari-jari kaki ini. Ya, karena terkadang jika kita berwudu, sela-sela jari-jari kaki ini terkadang tidak terkena terbasuh oleh air wudu. Ya, maka jika tidak terbasuh maka wudu kita tidak sah. Maka alangkah baik itu disela-sela dengan menggunakan jari-jari tangan. Ya, sela-sela jari-jari kaki-kaki kita ini. Ya. Ya, ini teman-teman mulai. Ya, kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, yang keenam, rukun wudu yang terakhir atau yang keenam adalah at-tartib. Tertib atau berurutan. Ya, berurutan maksudnya ya mulai dari tadi berurutan, mulai daripada membasuh muka, lalu kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah membasuh tangan sampai siku, mengusap sebahagian kepala. Ya, setelah mengusap sebahagian kepala baru membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, jadi tidak boleh, yang maksudnya tertib itu tidak boleh dibalik-balik. Ya, misalnya ada orang yang berwudu diacak-acak yang empat ini, empat anggota wudu ini. Ya, misalnya dia membasuh kaki dulu, baru naik ke membasuh wajah, baru membasuh tangan sampai siku, baru mengusap sebahagian kepala, itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak berurutan. Ya, akan tetapi kita membasuh secara berurutan mulai daripada muka, tangan sampai siku, lalu kemudian mengusap sebahagian kepala, lalu membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ya, jadi itulah fardu wudu atau hal-hal yang harus dilakukan saat kita berwudu. Yang pertama tadi adalah an-niyatu, niat saat membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah itu sendiri. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku atau sampai kedua siku. Yang keempat mengusap, ingat ya, mengusap sebahagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang keenam berurutan atau tertib, ya, berurutan daripada yang anggota-anggota wajib dibasuh mulai daripada wajah dulu, lalu kemudian mengusap tangan sampai siku, membasuh tangan sampai siku, lalu kemudian selanjutnya mengusap kepala dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ya, jadi ini tadi ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman. Ya, itu saja anggota yang wajib dibasuh saat kita wudu, hanya ada 4 ya. Wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan yang anggota badan yang keempat yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, tambahan daripada yang 4 itu adalah niat, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi fardu atau rukun wudu itu hanya ada 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini yang baru bergabung bersama kami di channel ini boleh berlangganan dengan cara subscribe, karena insya Allah setiap hari kami mengupload video-video pelajaran terbaru di channel ini. Ya, di setiap hari kami mengupload channel program tilawah Al-Quran atau bimbingan membaca Al-Quran, khotaman Al-Quran dengan bacaan pelan-pelan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.